Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Distia Galita Putri dengan NIM 2006060110123 dari jurusan Teknik Arsitektur Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep aplikasi dan implikasi bertetangga serta larangan merusak lingkungan, al-jiwar wal fasadu al-bi'ati pada sebuah bangunan dalam fikih arsitektur. Latar belakang. Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Bertetangga merupakan salah satu bentuk aplikasi dari adanya pembuktian bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Sekelompok individu akan membentuk suatu tatanan pranata sosial yang mendiami suatu wilayah tertentu dan melakukan interaksi di antara mereka sehingga terbentuk ikatan bertetangga untuk kemudian dianggap sebagai suatu masyarakat ketika telah memiliki ciri khas atau kesatuan adat dan tatanan hukum sendiri. Kehidupan bertetangga adalah ketika suatu keluarga hidup berdampingan dalam suatu wilayah, dalam keluarga lainnya dalam bentuk jarak yang dekat. Dari segi kebahasaan, yang dimaksud dengan tetangga adalah orang yang tinggal di sebelah rumah kita atau orang yang tinggal berdekatan dengan rumah kita. Sedangkan kehidupan bertetangga adalah hidup yang berdekatan karena bersebelahan rumah. Interaksi antara tetangga dengan suatu keluarga memiliki ikatan dalam intim, eksklusif dan privat. Karena hubungan pertama diikat oleh wilayah, barulah setelah itu diikat oleh hubungan darah. Sebagai suatu kelompok sosial yang memiliki karakter individu yang berbeda-beda, pastilah akan ditemui jenis tetangga yang beragam. Karakter itulah yang harus mampu kita pelajari dan pahami, supaya ikatan sosial tersebut makin terjaga. Sebagai suatu kelompok sosial yang memiliki karakter individu yang berbeda-beda, pastilah akan ditemui jenis tetangga yang beragam. Karakter itu yang harus mampu kita pelajari dan pahami supaya ikatan sosial tersebut makin terjaga. Dalam kehidupan bertetangga, tentunya memiliki tatanan hukum masing-masing. Ada aturan-aturan yang tidak tertulis yang bersifat mengikat. Adapun salah satu prinsip dasar dalam bertetangga menurut Islam adalah dengan tidak melakukan pengerusakan terhadap lingkungan. Yang pertama, hukum bahaya yang timbul dari bau tak sedap. Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 3 UUD 45. Sehingga pemahaman pertama akan diberikan dari sudut pandang hukum Indonesia dengan menggunakan kitab UUD KUHP Perdata, terkhusus pada bau tak sedap yang ditimbulkan dari binatang. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1368 KUHP Perdata, yang berbunyi, pemilik seekor binatang atau siapa yang memakainya adalah selama binatang itu dipakainya bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya. Dari ayat tersebut didapatkan kesimpulan bahwa pemilik dari binatang tersebut bertanggung jawab penuh terhadap apapun kondisi dari binatang yang dipeliharanya. Tentu saja dengan hukum yang dimiliki, ketika seorang tetangga merasa terganggu dengan bau tak sedap tersebut, maka tetangga tersebut dapat menggugat si pemilik hewan peliharaan tadi ke pengadilan negeri setempat dan meminta pertanggungjawaban imaterial yang didapatkannya. Gugatan yang dilayangkan ke pengadilan negeri atas perbuatan melawan hukum karena perbuatannya telah melanggar peraturan formil KUHP Perdata. Suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu harus ada perbuatan. Perbuatan dalam hal ini tetangga yang memelihara binatang. Lalu yang kedua, perbuatan ini harus bersifat melawan hukum. Seperti memelihara binatang sebenarnya tidak melawan hukum, namun ketika binatang tersebut menimbulkan bau yang tak sedap dan pemilik tidak bisa menanganinya, maka hal itu menjadi perbuatan yang melawan hukum. Yang ketiga, adanya hubungan
adanya kerugian. Kerugian dapat bersifat material ataupun imaterial. Kategori kerugian dalam masalah ini bersifat imaterial karena kerugiannya tidak bisa dikonversikan dalam bentuk kerugian harta benda. Yang keempat, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang ditimbulkan. Akibat yang ditimbulkan adalah adanya rasa ketidaknyamanan dari adanya bau yang tak sedap yang berasal dari binatang peliharaan tetangga, sehingga keduanya membentuk hubungan sebab akibat. Yang kelima, adanya kesalahan. Kesalahan di sini adalah kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Baik seseorang tersebut telah memperhitungkan akibatnya ataupun belum. Jelas, perbuatan yang menimbulkan bau tak sedap di dalamnya terdapat kesalahan karena seorang pemilik binatang peliharaan tersebut lalai menjaga binatang peliharaannya tersebut. Lalu yang kedua, hukum bahaya yang lahir dari suara dan kegaduhan. Pencemaran bukan hanya seputar pencemaran udara, air, ataupun tanah, namun juga bisa berupa pencemaran suara yang ditimbulkan dari adanya kegaduhan dalam kehidupan bertetangga. Gangguan yang ditimbulkan dari adanya suara dan kegaduhan itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu gangguan fisiologi dan gangguan psikologi. Sebenarnya, suara dalam volume atau frekuensi yang masih di ambang batas wajar yang dapat didengarkan oleh manusia itu tidak disebut dengan pencemaran suara. Tapi apabila di luar tersebut itu dapat disebut dengan pencemaran suara. Contoh dari adanya pencemaran suara adalah suara musik yang sangat keras ketika waktu telah memasuki jam tidur. Maka hal itu dapat dikatakan suatu perbuatan yang tidak beretika dalam kehidupan bertetangga. Selain gangguan fisiologi, juga dapat menimbulkan gangguan psikologi yang berkaitan dengan kejiwaan yang berujung pada perubahan hormon, denyut nadi, dan jantung menjadi lebih cepat, kejang-kejang, dan pupil mata membesar. Tentunya hal tersebut dapat mengganggu kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu selanjutnya, hukum bahaya yang muncul dari asap dan debu. Asap dan debu merupakan sumber-sumber yang dapat mengakibatkan pencemaran udara. Secara teoritis, pencemaran merupakan salah satu bentuk dari pengerusakan lingkungan. Oleh sebab itu, dalam kehidupan bertetangga, tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan asap atau debu. Jika ada tetangga yang nekat menghasilkan pencemaran udara tersebut, maka tetangga yang lainnya dapat membawa kasus ini ke pengadilan. Terdapat beberapa tindakan yang dapat dianjurkan untuk dilakukan, yaitu yang pertama, mesin kendaraan bermotor yang menimbulkan buangan gas emisi adalah kendaraan bermotor yang penyaringan emisinya tidak baik atau sedang rusak. Oleh sebab itu, harus segera diservis supaya pembakaran bahan bakar dapat terjadi dengan sempurna. Jika asap berasal dari cerobong suatu industri, misalnya, maka disarankan untuk membuat cerobong asap yang ukurannya sangat tinggi, sehingga asapnya tidak menyebar ke lingkungan sekitar dan langsung dibuang ke udara yang berada di luar jangkauan hidup masyarakat sekitarnya. Tentunya, cerobong asap tersebut harus memiliki filterisasi yang baik, sehingga asap tersebut telah terlebih dahulu dilakukan penyaringan sebelum dibuang ke alam. Yang kedua, terlebih dahulu sejak awal disepakati bahwa tempat tinggal harus dipisahkan dari hal-hal yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara, khususnya seperti pabrik atau bengkel kendaraan bermotor, sehingga dibutuhkan peran tata wilayah yang baik di sini. Tempat tinggal juga sebaiknya berada jauh dari jalan raya yang padat sehingga meminimalisir adanya pencemaran udara. Arsitektur yang baik, selanjutnya, arsitektur yang baik akan memberikan tempat-tempat khusus sebagai penetralisir dari adanya pencemaran udara. Seperti misalnya dibangun taman
sebagai penyerap karbon dioksida sehingga sirkulasi udara yang dihasilkan lancar. Tindakan tetangga yang berpotensi menimbulkan debu dan asap, salah satunya adalah kegiatan membakar sampah yang dilakukan di depan pekarangan rumahnya. Apalagi jika dilakukan di pemukiman yang padat penduduk, maka asapnya akan menyebar luas di lingkungan tersebut. Asap yang timbul secara terus-menerus dapat menyebabkan gangguan kesehatan, seperti rusaknya saluran pernafasan, sehingga jelas tindakan tersebut mendatangkan kerugian. Lalu, yang terakhir, hukum bahaya yang timbul sebab menghalangi pencahayaan bangunan bertetangga. Ragam hukum fikih, prinsip, dan implikasi bangunan dalam koridor fikih arsitektur yang meliputi bangunan wajib, bangunan sunnah, bangunan mubah, dan bangunan haram. Sementara itu, implikasi dari dasar hukum bertetangga dan kerusakan lingkungan bagi sebuah bangunan yang meliputi hukum bahaya yang timbul dari bau yang tidak sedap, hukum bahaya yang lahir dari suara dan kegaduhan, hukum bahaya yang muncul dari asap dan debu, hukum bahaya yang terjadi sebab pembangunan kios perdagangan. Lebih lanjut lagi, implikasi dari dasar hukum bertetangga dan kerusakan tatanan hidup bermasyarakat bagi sebuah bangunan yang meliputi hukum bahaya yang timbul sebab menghalangi pencahayaan bangunan bertetangga. Bahaya yang mungkin ditimbulkan dari adanya penghalangan cahaya matahari bagi bangunan milik tetangganya adalah bangunan tetangga tersebut tidak mendapatkan intensitas cahaya matahari yang sama dengan bangunan yang lainnya, serta dampak panjangnya akan menimbulkan kelembapan bagi rumah yang intensitas cahaya mataharinya tidak sempurna. Sehingga solusi yang dapat diberikan adalah dengan tidak mendirikan bangunan yang dapat menghalangi cahaya matahari yang masuk, atau jika penghalangan cahaya tersebut terjadi dikarenakan adanya pohon yang tinggi, maka pohon tersebut harus ditebang sesuai dengan standar yang baik. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, Islam sebagai agama yang sangat memperhatikan kenyamanan dan ketentraman umatnya tentunya sangat menjunjung tinggi etika dalam kehidupan bertetangga, di mana terdapat kegiatan-kegiatan yang sebaiknya tidak dilakukan karena dapat memicu adanya pengrusakan lingkungan seperti bau tak sedap, asap dan debu, suara dan kegaduhan, serta kegiatan yang dapat menghalangi pencahayaan bangunan bertetangga. Keempat akibat tersebut, apabila kegiatannya tetap nekat dilakukan oleh tetangga, maka tetangga yang lain dapat membawa kasus ini ke pengadilan dengan kerugian baik berupa material dan imaterial. Namun sebaiknya sebelum membawa kasus ini ke jalur hukum, sebaiknya dilakukan terlebih dahulu upaya penyelesaian dengan jalur musyawarah mufakat atau jalur kekeluargaan. Sekian dari presentasi saya kali ini. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.